Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehambaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita pada pagi yang berbahagia ini. Allah mudahkan kita berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah tiada harapan melainkan agar Allah memberikan kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga kelak di akhirat. Semoga Allah memberikan kemudahan pula untuk memahami, mengamalkannya dan juga istiqomah di dalamnya hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul, 3 landasan pokok, sampai kepada pembahasan al-istighotsah. Istighotsah sama dengan isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan. Cuman bedanya, kalau isti'anah minta pertolongan secara umum. Adapun istighotsah yaitu minta pertolongan dalam kondisi gawat, dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat. Itu bedanya. Kalau isti'anah minta tolong secara umum, sebagaimana Allah katakan, sebagaimana Nabi bersabda, "Idzasta'anta fasta'in billah." Jika kau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Maka kita setiap hari minta tolong kepada Allah dengan ucapan iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Itu dia. Nasta'in, kami minta tolong. Iyyaka, hanya kepada Engkau lah wahai Allah, na'budu, kami mengabdi. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau lah wahai Allah, nasta'in, kami minta pertolongan. Ini secara umum. Sebagaimana sabda Nabi tadi juga. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Tapi dalam kondisi gawat, inilah yang disebut dengan istighatsah. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat ke-9, Allah katakan, istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah, ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. mohon disiapkan tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ini tentang peristiwa besar perang Badar Al-Kubra. Karena ada Badar Sughra, Badar Kubra. Ini Badar Kubra. Badar Kubra, perang Badar. Dalam tafsir dijelaskan tentang ayat ini. Idz tastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika engkau meminta pertolongan kepada Rabbmu, yaitu Allah. Kapan? Pada saat perang Badar. Fastajaba lakum, maka aku perkenankan permintaanmu itu. Apa yang didatangkan? Anni mumiddukum. Kami turunkan, kami datangkan kepada kalian bi alfim minal malaikati murdifin, yaitu turunnya bala tentara dari langit. Malaikat datang bergelombang, berturut-turut. Berapa yang didatangkan? 1000 malaikat diturunkan. 1000 ini berapa kompi? Satu kompi berapa? Kalau satu batalion berapa? 500. Kalau 1000 berarti kurang lebih 2 batalion. Ini batalion apa, Pak? Malaikat ini kira-kira batalion apa? Iya. Dan ini batalion kavaleri. Ada infanteri, ada kavaleri. Kavaleri berarti apa? Berkuda. Ini pasukan berkuda. Berarti kavaleri dari langit. Malaikat. Dan tahu senjatanya apa? Siapa yang tahu senjatanya apa? M16 enggak. AK-47 enggak. Apa senjatanya? Senjatanya cambuk. Ada nggak pasukan senjatanya pecut? Ini cambuk yang dibawa oleh malaikat kavaleri, batalion kavaleri, cambuk. Makanya orang-orang yang perang Badar itu, orang kafir itu pecah kepalanya, kena cambuknya malaikat. Akhirnya ditiru ambek wong kene, ambek wong Ponorogo. Apa? Jarane jaran kemang nggowo apa? Pecut.
Ternyata itu nih senjata cambuk itu dengan memakai kuda. Itu yang dilakukan oleh malaikat ketika menghadapi kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 lebih. Sementara kaum muslimin cuma hanya 300. Karena memang tidak niat perang. Rasulullah nggak niat perang ketika hanya mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy yang datang dari negeri Syam mau pulang ke Mekah, dicegat karena meminta haknya. Kenapa? Karena kaum muslimin diusir, hijrah, tidak membawa apa-apa, tidak dibawa hartanya sama sekali, tapi dikai bancaan sampai orang kafir. Wah, tepak kira dunia ini ditinggal bancaan. Maka kaum muslimin punya alasan untuk meminta haknya dengan mencegat kafilah dagang orang kafir Quraisy membawa iring-iringan 1000 onta yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan ketika itu masih kafir, dan utusan didatangkan dari kota Mekah untuk membantu kaum muslimin. Ini niatnya kaum muslimin tidak berperang, nggak bawa perlengkapan apa-apa. Kalau bawa pedang itu biasa, tapi perlengkapan perang enggak. Kalau perlengkapan perang kan biasa ada perisai, ada tombak dan sebagainya. Ini cuma bawa pedang itu biasa sehari-hari, Pak. Dalam Islam boleh, Pak. Tapi kalau nang kene bawa pedang marah-marah, lain. Kalau dulu meskipun masing-masing bawa pedang, sampai ada aturan bagaimana sholat ketika membawa panah, sholat membawa pedang itu ada aturannya, naruhnya di mana. Ketika sholat ditaruh di sebelah mana, posisinya seperti apa, ada ini syariatnya. Dalam Islam boleh. Allah Jalla wa'ala tabaraka wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Ketika Rasulullah bermunajat dengan mengatakan, seandainya kami hancur hari ini, wahai Allah, tidak akan pernah ada lagi setelah ini yang menyembah Engkau. Ini gawat ini. Kalau saat itu kaum muslimin kalah, selesai Islam. Ini perang Badar, penentuan ini. Al-istighatsatu billahi azza wa jalla. Istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah. Hadza min afdhalil a'mali wa akmaliha. Ini merupakan amal yang paling utama dan sempurna, khususnya dalam minta pertolongan. Wa huwa da'abar rasul wa atba'ahum. Ini tidak lain adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullah taala. Dan dalilnya disebutkan oleh Syekh penulis dalam kitab ini, yakni istastaghitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika engkau meminta pertolongan kepada Rabbmu, maka Allah memberikan bala bantuan dan kami kirim kepada kalian 1000 malaikat yang datang bergelombang. Surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Wa ashabu 300. Sedangkan sahabat Nabi ketika itu yakni kurang lebih 300 wa bid'atu asyara, yakni kurang lebih 310 rajulan laki-laki. Fadakhalal ashabu
Al-arishu yunashidu rabbahu azza wa jalla rafi'an yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bermunajat bersama sahabatnya, terutama Abu Bakar berada di sampingnya. Rafi'an, Rasul mengangkat kedua yadaihi, tangannya, mustaqbilal qiblah, yakni menghadap ke arah kiblat. Yaqul, dan mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani, wahai Allah, penuhilah janjimu kepada aku, penuhi janjimu kepada aku. Allahumma in tahliku hadhil asaba min ahli Islam la ta'budu fil ardi, wahai Allah, jika kami binasa pada hari ini, niscaya tidak akan pernah ada orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya Bal Jihad. Tidak disebutkan nomornya di sini. Wa ma zala yastaghitsu bi rabbih rafi'an yadayhi hatta saqata rida'ahu an mankibayhi. Rasul selalu beristighosa, terus minta tolong kepada Rabbnya dengan mengangkat kedua tangannya sampai selendang beliau jatuh. Jatuh selendangnya. Fa akhadha Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ridaahu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil yakni selendangnya. Fa alqahu ala mankibai, dan meletakkan di atas kedua pundaknya. Summa attazamuhu min wara'i. Kemudian beliau kembali lagi mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, meminta yakni kepada Allah, berada di belakangnya. Waqala, dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, kafaka munashiduka, cukuplah wahai Nabi Allah, munashiduka rabbuka, insyaallah Allah akan memberikan apa yang telah dijanjikan. Fa innahu sayanjizu laka ma wa'adtaka, fa anzalallahu hadhil ayah. Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya pasti Allah akan memenuhi janjinya kepadamu. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Baik. Silakan baca tafsirnya. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nuh Qurat, telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Amr, telah menceritakan kepada kami Syama' al-Hanafi Abu Jumail, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas, telah menceritakan kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, pada hari perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada para sahabatnya, dan mereka terdiri dari 300 orang lebih. Memandang kepada orang-orang musyrik, ternyata mereka lebih dari 1000 orang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat, dan beliau memakai selendang dan sarung. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika sekelompok umat Islam ini binasa, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di bumi selamanya. Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW terus-menerus memohon pertolongan kepada Rabb-Nya dan berdoa kepadanya hingga selendangnya terjatuh dari pundaknya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil selendang itu, lalu memakaikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendekapnya dari belakang. Lalu berkata, wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Rabb-Mu. Sesungguhnya Dia akan memenuhi apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya,
Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka pada hari di saat mereka berhadapan, Allah mengalahkan orang-orang musyrik. Di antara mereka ada 70 orang yang terbunuh dan 70 orang tertawan. Lalu Rasulullah SAW meminta pendapat kepada Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu. Maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah SAW, mereka adalah sepupu, keluarga dan saudara kita. Iya. Disinilah terjadi perbedaan pendapat. Ketika Rasul meminta pendapat kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua meminta pendapat kepada Umar ibn al-Khattab tentang tawanan yang berjumlah berapa tadi? 70. 70 yang tewas ya, di kalangan orang kafir Quraisy dan 70 tertawan. Iki opo enake? Abu Bakar berpendapat balik noai tebusan. Kita tebus dengan tawanan kita di kalangan saudara-saudara kita sesama muslim. Karena juga mereka yang tertawan ini kan masih kerabat. Dari Umar bin Khattab, patenono ae kabeh. Bunuh aja semua. Ini supaya jadi pelajaran besar bagi mereka agar jangan main-main terhadap kita kaum muslimin. Kira-kira ini yang diterima pendapat siapa? Nek sampean melo pendapatnya Abu Bakar apa Umar bin Khattab? Abu Bakar. Soalnya ini saya ketangkep, saya ono ponakan, saya ono sepupu. Ya, lanjutkan. Mereka adalah sepupu, keluarga dan saudara kita. Dan sesungguhnya aku berpendapat agar engkau mengambil denda saja dari mereka. Lalu apa yang kita ambil dari mereka menjadi kekuatan bagi kita atas orang-orang kafir. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Lalu mereka menjadi pendukung kita. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Khattab? Ibnu Khattab maksudnya siapa? Oh, Umar. Terus Umar berkata, aku katakan demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Akan tetapi aku berpendapat agar engkau memberi kesempatan penuh kepadaku, kepada si fulan, salah seorang kerabat Umar. Lalu aku bisa memenggal lehernya. Engkau memberikan kesempatan penuh kepada Ali terhadap Akhil, lalu ia memotong lehernya. Iya, jadi Umar bin Khattab di situ punya karib kerabat. Beri kesempatan aku memenggal karib kerabatku sendiri. Kau beri kesempatan wahai Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib untuk memenggal leher mereka, yakni keluarga Ali bin Abi Thalib yang masih punya kekerabatan. Begitu. Karena kan masih saudara ini. Kemudian lalu ia memotong lehernya, dan engkau memberikan kesempatan penuh kepada Hamzah terhadap Fulan, saudara Hamzah. Lalu ia memenggal lehernya, sehingga Allah mengetahui bahwasanya tidak ada lagi di dalam hati kita sedikit pun belas kasihan kepada orang-orang musyrik. Maka mereka adalah pemuka, tokoh dan pimpinan mereka. Kemudian Rasulullah SAW cenderung kepada pendapat Abu Bakar dan tidak cenderung kepada pandanganku, dan beliau pun mengambil tebusan dari mereka. Keesokan harinya, lanjut Umar, aku pergi menemui Rasulullah SAW. dijumpai Rasulullah dan Abu Bakar ini menangis. Lanjut. Dan Abu Bakar, keduanya sedang menangis. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu dan sahabatmu menangis? Jika aku bisa menangis, aku akan menangis.
Dan jika tidak dapat menangis, maka aku akan paksakan untuk menangis karena tangisan engkau berdua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami menangis karena pendapat sahabat-sahabatmu untuk mengambil tebusan. Itulah yang menyebabkan datangnya siksa kepada kalian lebih dekat daripada pohon itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk satu pohon terdekat dari beliau, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Sampai kepada firman-Nya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Al-Anfal 67-69. Dengan ayat ini Allah menghalalkan harta rampasan perang kepada mereka. Sebelumnya harta rampasan perang tidak dihalalkan. Ini bicara bukan tawanan, harta rampasan. Kalau harta rampasan perang dari perang itu, yaitu kau cegat dalam perang Badar itu 1000 onta full dengan berbagai macam muatan harta benda halal. Itulah ghanimah. Kalau zaman dulu sebelum Nabi, Bani Israel, kalau mereka jihad perang, harta rampasan perang nggak boleh diambil, Pak. Dikumpulin sampai tidak ada seorang pun yang mengambil walaupun seutas tali. Kemudian bermunajat kepada Allah Nabi ini, maka didatangkan api oleh Allah dari langit, membakar semua harta rampasan perang. Ini menandakan apa? Perangnya, jihadnya diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi ketika dikumpulkan harta rampasan perang ini, nggak terbakar, nggak ada petir dari langit untuk membakarnya, berarti kemungkinan ada yang korupsi. Korupsi apa? Ghanimah. Mungkin ngambil pisau atau mungkin ngambil seutas tali dari barang-barangnya orang kafir musuhnya itu. Selama masih ada yang diambil walaupun remeh menurut manusia, Allah tidak akan rela terhadap yakni perperangan dan jihad itu. Sampai akhirnya dibakar oleh api yang diturunkan oleh Allah. Itu kalau dulu zamannya Bani Israil. Makanya untuk umat Islam ini luar biasa. Dibolehkan memakan ghanimah, harta rampasan perang. Termasuk dalam satu rangkaian hadis tersebut apa? Dijadikan bumi sebagai tempat suci. Dimanapun manusia berada, dia bisa sholat. Kalau Bani Israel nggak boleh, dia harus sholat di tempat-tempat memang tempatnya sholat. Tapi dijadikan seluruh bumi ini suci untuk kaum muslimin, kecuali 2, yaitu kamar mandi atau WC dan kuburan. Tidak boleh ditempati sholat di atasnya. Kembali kepada kisah ini, menangis Rasulullah bersama Abu Bakar karena ayat yang diturunkan tadi. Ketika Nabi menebus tawanan itu dengan tebusan, diturunkan ayat, tidak pantas, tidak layak bagi seorang Nabi memiliki tawanan perang sebelum musuh-musuh mereka dilumpuhkan. Ini bimbingan untuk kita bagaimana menghadapi musuh-musuh. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya beda keputusannya. Karena kaum muslimin sudah menunjukkan kekuatannya. Ini pertama kali butuh shock terapi. Dan setelah perang Badar ini, mereka memperhitungkan kaum muslimin yang sebelumnya meremehkan sama sekali. Kalah, tewas 70. Dan tawanan perang ini ternyata
Allah turunkan wahyu agar membunuh mereka semua. Karena mereka adalah tokoh-tokoh, pemuka-pemuka yang menghidupkan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Sekalipun mereka adalah karib kerabat kaum muslimin itu sendiri, tapi mereka sangat keras permusuhannya. Baik, lanjut. Dengan ayat ini Allah menghalalkan harta rampasan perang bagi mereka. Lalu pada hari terjadi perang Uhud pada tahun berikutnya, mereka dihukum dengan sebab perbuatan mereka pada peristiwa Badar, karena mereka telah mengambil tebusan. Ya, gara-gara mengambil tebusan dari tawanan perang, makanya dihukum sama Allah pada perang berikutnya kalah. Ditambah lagi yang kedua, cerongoan. Apa itu? Iya, keserakahan. Sebelum disuruh mengambil harta rampasan, malah turun. Belum betul-betul menang, turun. Terutama ketika pasukan pemanah turun dari Bukit Rumat. Gara-gara dianggap menang, rampasan perang ayo diambil. Nggak tahunya pasukan Khalid bin Walid, pasukan berkudanya mengambil arah memutar untuk memukul pasukan kaum muslimin di perang Badar, di perang Uhud. Kalah kaum muslimin di perang Uhud. Itu salah satu hukuman karena sebab apa? Di perang Badar kaum muslimin mengambil tebusan. Baik, lanjut. Sehingga ada 70 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbunuh dan yang sebagian yang melarikan diri. Ada 4 gigi depan beliau yang patah dan topi baja yang dikenakan pada kepala beliau pecah. Ya, itu salah satu yang terjadi pada saat perang Uhud. Setelahnya, di samping 70 sahabat yang meninggal termasuk Hamzah radhiyallahu taala anhu, paman beliau, Rasulullah sendiri gigi serinya patah dan helm bajanya pun terjatuh. Ini pada waktu perang Uhud. Itu hukuman dari Allah, diakibatkan karena salah dalam memutuskan, yakni tentang tawanan perang Badar. Terus lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Imran 165. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kan kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang demikian ini karena pengambilan tebusan oleh kalian. Diriwayatkan pula oleh Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardaweh, dan disahihkan oleh Ali Ibnu Madini dan At-Tirmidzi. Firman Allah, dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Maksudnya, sebagian mereka berada di belakang sebagian lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Harun bin Hubairah dari Ibnu Abbas radhiyallahu yang mengatakan bahwa murtihim artinya mutatabiin, terus berkelanjutan tanpa terputus. Mungkin juga yang dimaksud murtihim adalah mereka berada di belakang kalian, maksudnya sebagai bantuan kepada kalian. Imam Al-Bukhari berkata, bab kehadiran para malaikat pada perang Badar telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Yahya bin Sa'id, dari Mu'adz bin Rifa'ah bin Rabi Az-Zuraki, dari bapaknya, dan bapaknya adalah salah seorang yang hadir pada perang Badar. Ia berkata, malaikat Jibril
datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, bagaimana penilaian kalian terhadap orang yang ikut pada perang Badar di tengah-tengah kalian? Ia berkata, termasuk kaum muslimin yang utama. Atau beliau mengucapkan kalimat serupa. Ia berkata, demikian pula para malaikat yang menghadirinya. Hanya Imam Al-Bukhari sendirilah yang mengeluarkan hadis ini. Di dalam As-Sahihain, terus di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada umat, pada saat umat memberikan pandangannya untuk membunuh Khatib bin Abi Balta'i, sesungguhnya ia telah menghadiri perang Badar, dan tahukah engkau, boleh jadi Allah telah memberi maaf kepada orang-orang yang menghadiri perang Badar. Lalu berfirman, silahkan kalian berbuat apa saja, sebab aku telah mengampuni kalian. Firman Allah, dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu sebagai kabar gembira. Maksudnya, dan tidaklah Allah menjadikan pengiriman para malaikat dan pemberitahuannya kepada kalian selain sebagai berita gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Jika tidak demikian, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk memberikan kemenangan kepada kalian atas musuh-musuh kalian, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Maksudnya, walaupun tanpa adanya bantuan dari para malaikat, karena inilah Allah berfirman, dan tidak ada kemenangan kecuali dari Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Muhammad ayat 4-6, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tamanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka di dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Inilah hikmah-hikmah yang dimaksud oleh Allah dalam pensyariatan atau jihad melawan orang-orang kafir dengan tangan orang-orang beriman. Pada masa dahulu Allah ini merupakan istighosah yang paling tinggi kedudukan dan nilainya, karena untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan. Adapun istighosah itu juga bisa dilakukan secara personal. Ketika kita dalam kondisi genting, darurat, yang mengancam diri kita, maka kita minta tolong kepada Allah dalam kondisi tersebut. Kalau kondisi itu tidak diberikan pertolongan oleh Allah, niscaya akan membawa madharat kepada, pertama, fisik, dua, jiwa, ketiga, agama. Kalau itu terjadi kepada masing-masing di antara kita, maka kita minta tolong kepada Allah dalam keadaan darurat itu. Contoh, kalau Allah tidak menolong kita, niscaya kita akan mati saat itu.
Maka mintalah tolong dengan cara istighosah. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah sebagaimana Rasul berdoa. Tapi doa Rasul itu jangan dianggap ancaman loh ya. Mengancam Allah, ya Allah, kalau nggak menang hari ini, niscaya kita tidak akan pernah menyembahmu, atau tidak ada orang yang akan menyembahmu lagi. Itu bukan ancaman. Itu betul-betul real. Seandainya kaum muslimin kalah pada saat itu, setelah itu sudah tidak ada lagi kaum muslimin. Karena seluruh bumi saat itu dikuasai oleh kesyirikan dan orang-orang musyrik dan kafir. Yang Islam cuma Rasulullah SAW dan sahabatnya, nggak ada lagi. Loh, bagaimana mereka orang-orang Bani Israel sudah nggak ada yang sesuai dengan kitabullah. Yahudi menyimpang, orang Nasrani setelah ditinggal oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka berpecah belah. Bahkan yang masih bertauhid, mereka sudah banyak yang mati sudah tidak ada lagi yang bertauhid ketika itu. Karena antara jarak diangkatnya Rasulullah Isa dengan Nabi diutus kurang lebih 600 tahun atau 500 sekian. Karena Nabi Isa diangkat usia 33 tahun ke langit. Terpaut antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad 600 dikurangi usia Nabi Isa. Setelah itu sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Terutama setelah ditetapkan pada saat konsili Nikea tahun 325 Masehi, 325 Masehi, yaitu diangkatnya Isa sebagai Tuhan. Itu konsili Nikea. Isa adalah Allah. Dan itu dikabarkan bahwa mereka akan berpecah belah sampai menjadi 72 ajaran. Itu Nasrani. Yahudi 71. Kaum muslimin 73. Sejak mulai dari awal itu sudah pecah belah orang-orang Nasoro. Ditinggal Nabi Isa. Ada yang Yakubiyah yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Ada Nasturiyah yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Ada yang disebut Malakiyah yang mengatakan bahwa Bunda Maryam adalah Rob selain Allah. Ada Israiliyah. Ini baru 4 ini. Baru ditinggal sudah 4 kesesatan yang timbul. Nanti berpecah belah mereka. Jadi sudah tidak ada lagi yang mentauhidkan Allah sepeninggal Nabi Isa ke langit. Kecuali hanya beberapa orang. Itu pun setelah mereka dihabisi, selesai. Baru kemudian 500 tahun sekian kemudian diutus Nabi Muhammad SAW. Makanya ucapan beliau, kalau kami hancur hari ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembah engkau, wahai Allah. Ini bukan ancaman kepada Allah atau mendikte Allah, tidak. Inilah meminta pertolongan dalam kondisi gawat. Urusan apa? Urusan agama. Tapi kalau selain dari urusan agama, misalnya urusan jiwa, kematian, kita pun juga diperbolehkan. Contoh, peristiwa 3 orang yang berteduh di dalam goa. Ada batu besar menggelinding dari bukit menutup mulut goa. 3 orang ini tidak akan hidup kalau Allah tidak menolongnya dengan cara menggeser batu besar itu sehingga mereka bisa keluar. Apa yang dilakukan oleh 3 orang ini? Mereka masing-masing berdoa kepada Allah. Inilah istighosah. Dan ini urusan apa? Bersama urusan umat atau urusan pribadi? Urusan pribadi ini, pribadi, Pak. Bukan urusan umat ini. Urusan pribadi, keselamatan pribadi, tapi
Beberapa orang nasibnya sama, 3 orang. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, berdoalah kalian kepada Allah agar kita dikeluarkan dari tempat ini. Dari doa ini kita diajarkan apa? Bertawassul. Bertawassul dengan apa? Dengan amal saleh yang telah kita kerjakan di masa lalu. Inilah ad-du'a bitawassul. Yaitu apa? Berdoa dengan bertawassul. Maka ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang syirki, yang syirik. Yang syar'i bertawassul, berdoa dengan perantara Asmaul Husna. Ini disyariatkan. Termasuk yang kedua, ad-du'a bitawassul, berdoa dengan tawassul, memakai perantara, menyebut apa? Bukan Asmaul Husna, tapi amal soleh yang kita pernah kerjakan. Dan amal soleh ini sesuatu yang luar biasa, yang jarang dilakukan orang. Kalau kita punya amalan seperti itu, simpan. Terutama ketika saatnya nanti. Ketika Allah memberikan ujian berat kepada kita, sampai kepada rusaknya jiwa, harta, fisik, apalagi agama. Bagaimana 3 orang ini berdoa? Buka Muslim 2350 bukan 2361 2361. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, pada suatu ketika ada 3 orang sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba mereka ditimpa hujan lebat. Karena itu mereka masuk ke dalam sebuah bukit. Tiba-tiba dari puncak bukit jatuh sebuah batu besar, menutup rapat pintu gua itu, sehingga mereka terkurung di dalam. Maka berkata mereka sesamanya, marilah kita ingat-ingat amal saleh yang pernah kita lakukan karena mencari ridho Allah. Mendoalah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan karena amal saleh kita itu Allah membukakan pintu bagi kita. Iya, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan karena amal soleh itu Allah menyelamatkan kita. Berdoa dengan menyebut amal soleh. Riya, tapi riya kepada Allah boleh, tapi jangan riya kepada manusia. Silakan bangun tengah malam, nggak ada orang sama sekali, sebutkan amalan-amalan kita kepada Allah. Ya Allah, aku sudah begini ya Allah, boleh. Itu riya, tapi riya kepada Allah. Yang nggak boleh riya kepada manusia, ria'an nas, riya pamer kepada manusia. Silakan pamer kepada Allah. Disebutkan amal soleh orang ini masing-masing kepada Allah. Walaupun Allah Maha tahu, Allah sudah tahu semua itu. Itulah kehidupan. Kehidupan ini ujian. Apa yang harus dilakukan? Selama itu diajarkan di dalam Islam, dituntunkan syariat, kerjakan. Karena dari situlah Allah akan memberikan pahala, kecintaan, dan keridhoannya. Lagi. Maka berdoalah orang pertama. Apa yang diucapkan orang pertama? Wahai Allah, aku mempunyai ibu bapak yang keduanya sudah tua, seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil, yang kesemuanya menjadi tanggunganku.
Bila aku pulang dari gembala, kuperas susu untuk mereka. Dan yang pertama-tama kuberi minum ialah ibu bapakku yang sudah tua itu. Setelah itu baru anak-anakku. Pada suatu hari aku terlambat pulang dari mencari kayu api. Sampai di rumah hari sudah petang. Dan kudapati kedua orang tuaku sudah tidur. Seperti biasa, lebih dahulu kuperas susu lalu kubawa untuk orang tuaku. Aku berdiri dekat kepada beliau-beliau dan tak sampai hati membangunkan keduanya dari tidur mereka yang lelap. Dan aku tidak mau memberikan susu itu kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya lebih dulu. Ini kata-kata yang penting di sini. Dan aku tidak akan memberikan susu itu kepada anak-anakku, wahai Allah, sebelum kedua orang tuaku meminum terlebih dahulu. Padahal anak-anakku yang masih kecil-kecil itu menangis jika ibu meminta susu. Padahal anakku, wahai Allah, yang kecil-kecil itu menangis di bawah kakiku, meminta susu. Aku tidak akan beri mereka sebelum ibu bapakku minum terlebih dahulu. Orang seperti ini zaman sekarang ada nggak? Ada nggak? Umpomono dilokno tonggoe. Lah iya, cek cintae nang mboke. Anake nangis kelengkengan dijarno. Yang duwe susu tapi gak dikekno. Oleh wong tuwa dinteni, wong tuwane ngorok turu. Cek cintai nang wong tuwane. Padahal itu yang bener apa yang salah? Itu yang bener, Pak. Dan orang ini berdoa dengan menceritakan semua itu kepada Allah. Ya Allah, dulu aku begini dan begitu, wahai Allah. Ini Pak istighosah namanya. Istighosah yang syariah seperti ini. Kemudian, demikianlah aku dan anak istriku senantiasa dalam keadaan demikian sampai terbit fajar. Sampai subuh Pak ditunggu orang tuanya Pak. Bayangkan ini. Wahai Allah, apa katanya? Wahai Allah, engkau tahu bahwa aku berbuat demikian karena mencari keridhaan Engkau ya Allah. Maka tolonglah bukakan pintu gua ini bagi kami, supaya kami dapat melihat langit. Lalu dibukakan Allah pintu gua itu sedikit, sehingga mereka dapat melihat langit. Tapi belum bisa keluar, cuma digeser dikit, metu gak iso sih. Karena kan di situ tiga orang nunggu yang lainnya ini. Sehingga ketika semua berdoa, nanti pintunya betul-betul terbuka semuanya. Bagaimana dengan yang kedua? Panjang ceritanya, saya singkat. Wahai Allah, aku memiliki sepupu, anak dari pamanku yang cantik. Aku ingin dia menjadi istriku, wahai Allah. Tapi dia menolaknya. Dia meremehkan aku karena miskin. Dia mau menjadikan dia istrinya kalau aku mampu mengumpulkan duit. Maka aku kumpulkan duit sesuai permintaannya, yaitu berapa? 100 dinar. 100 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas murni. 4/4 gram. Kalau harga ikut antam 1 juta lah taruh. 4/4 berarti 4 juta 125 kali 100 berapa? 425 juta. Coba. Kongkonya diakno duit samun. Kukumpulkan duit. Setelah terkumpul duit itu, aku datangi wanita ini. Dan aku akan mengawininya. Maksudnya, aku akan melakukan itu
dengan dia. Karena sudah ada duit, ayo kamu nggak bisa nolak, ayo kita sekarang mau melakukannya. Ketika dia sudah mau melakukan zina itu, sudah siap eksekusi, wanita ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah, jangan kau hancurkan kegadisanku sebelum kau nikahi aku. Kaget lah, sadar dia, mungkin kesetanan waktu itu. Sadar, langsung dia pergi meninggalkan wanita ini. Duit gak dijaluk. Kalau kita, wah gak sido, ini duit gak sido. Ini enggak, sudah enggak jadi zina, ya, duitnya enggak diambil, Pak. Berapa tadi? 425 juta. Dia pergi begitu saja karena ucapan wanita ini. Wahai Allah, jika kau ridha terhadap perbuatanku ini, selamatkan aku dari tempat ini. Digeser dikit, tapi belum bisa keluar. Baru yang ketiga berdoa. Wahai Allah, aku memiliki pekerja yang setiap sekian hari dia ku gaji. Suatu hari seluruh pegawaiku aku gaji, cuman ada satu orang yang belum mengambil gajinya. Entah dia kemana, pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian gajinya ini ku belikan ternak. Ternaknya akhirnya berkembang dia sampai menjadi ternak yang banyak sekali dan orang-orang yang mengurusnya. Setelah beberapa tahun orang ini kembali, kemudian dia datang kepadaku meminta, hai fulan, bertakwalah kepada Allah, mana gajiku? Kata juragan ini, wahai Allah, aku katakan kepadanya, lihatlah lembah yang ada di sana, yang penuh dengan ternak dan orang-orang yang mengurusnya. Ambil semuanya. Kata orang ini, kono ojo ngenyek aku kok. Aku ini jaluk gaji. Gaji kundi. Dijelaskan, iya, gajimu itu ku belikan ternak, ku kembang biakan ternak itu, dan akhirnya jadi ternak yang sebanyak lembah dan para budak-budak yang ngurusinya. Ini semua milikmu. Benar, benar, ambil semua. Diambil. Itu kalau seandainya antum juragan, jaluk gaji nih, sampean kayak nopo kira-kira. Gaji nih tak kayak. Ini gajinya diamanah, apa namanya? Diputer sampai menjadi harta yang banyak, Pak. Diberikan. Ini semua milikmu. Wahai Allah, jika amal ini kau ridhoi, bukakan dan selamatkan aku dari tempat ini. Akhirnya terbuka semuanya, keluar. Inilah istighosah, minta tolong dalam keadaan gawat. Kalau tidak, dia di situ akan mati. Tapi ya itu tadi, berdoa menyebutkan amal soleh, dan amal soleh yang bagaimana? Yang luar biasa. Contoh, ya Allah, saya pernah ngutangi temanku, ya Allah, aku ikhlaskan, ya Allah, utangnya 4 miliar, ya Allah. Hebat gak? Hebat gak? Itu simpan untuk diri kita. Nanti kalau pas dalam kondisi gawat, bengi-bengi, numpak sepeda motor, udan-udan, jelongok mlebu gorong-gorong. Kalau wong ora mulai bengi jam 1, sampean tolong, gak ana wong nek gak ono mati, sebutkan. Kalau hanya sekedar, ya Allah, aku telah mengikhlaskan utangku, ya Allah, kepada temanku, ya Allah, 500.000, ya Allah. Hebat apa enggak? Halo? Ojo disebutno iku ngisin kon tetep nanggone gorong-gorong. Gak metu-metu kok. Ibu-ibu juga begitu. Cari amalan yang hebat. Ketika dalam kondisi gawat, kita diuji oleh Allah dengan penyakit yang mematikan. Ya Allah, aku telah berbuat kepada suamiku yang luar biasa, ya Allah. Apa itu? Kok cerdas sampai ngurusin ngono.
Cari sesuatu yang hebat luar biasa, simpan untuk diri kita. Nanti kalau ada sesuatu yang genting dan gawat, maka sebutkan itu di hadapan Allah. Jangan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia bisa habis, amal pahalanya habis. Karena riak tadi itu. Tapi simpan untuk diri kita, suatu saat nanti kita keluarkan. Tapi kalau tidak kita keluarkan, ya sudah, simpan sampai mati. Allah pasti akan membalasnya. Ustadz, apa nanti kalau sudah kita sebutkan terus hangus, hilang? Ya tidak ada dalilnya. Mudah-mudahan yang tetap jadi amal soleh. Bukan berarti kita punya karena sudah dikeluarkan senjata pamungkasnya, sudah nggak ada kesempatan lagi. Tidak ada dalilnya bahwa setelah kita ucapkan itu akan hilang, yakni keutamaan amal yang telah kita kerjakan. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sementara maaf, tidak ada pertanyaan, tapi karena waktunya sudah tersita, ya, mau naik, mau ke sini, remote-nya cari di mobilnya Pak Budi, akhirnya Pak nunut Pak Budi. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.